waktu masih 1.200.000. 1.200.000. 2011 itu berarti Pak ya? Iya, 2011. 2010-an. Sebelum 2008 kayaknya. Oh, 900, 900 950, antara 900, itu. Antara itu. Ya, di bawah masih 1 juta. Nah, makanya waktu itu saya kan udah omset udah sekitar 3 jutaan. Masya Allah. UMR dari Tangerang masih 900-an, saya omset udah 3 juta. Dalam sebulan intinya ya. Iya. Perhitungan sebulan ya. Kadang gini Pak RT, yang kita nggak tahu cerita orang lain, cuman kita bisa melihat enaknya aja. Ya, saya pribadi Pak, kalau saya punya pendidikan tinggi, apalagi kayak sampean sarjana, mungkin saya nggak mau ya begitu ya. Iya. Tapi itu tadi. Malu loh. Tapi- Tapi Bapak luar biasa. Betul. Ya. Yang dari awal dia terjun ke dunia sales pun dia tidak menyertakan gelar Iya. dia tadi. Dan dia pindah alih pun tetap dengan jerih payah dia sendiri. Terus tujuan kuliah itu apa? Ngabisin duit doang, nggak dipakai. Justru itu kadang-kadang kan kita berpikiran kuliah hanya untuk mencari duit, mencari kerja gitu. Kalau saya bukan. Jadi Bapak lebih ke pengalaman ya Pak ya? Satu ke pengalaman, Ilmu. kedua ilmu. Jadi kalau Ilmu mau tidak, pendidikannya. bukannya kita akan disuruh, tapi kita sewaktu-waktu kita bisa akan menyuruh karena kita punya ilmu, ilmu. Buat benteng Bapak Tapi ya. standar di Indonesia Pak beda sama di luar negeri. Kalau standar di Indonesia bukan ditanya kamu bisa apa, kalau mau ngelamar kerja Ijazahnya Iya, apa? ijazahnya Gitu, apa? Pak. Udah sarjana belum katanya? Nah. Aduh. S1 minimal S1 ya kan. Nah, Kadang-kadang inilah di kenapa situ. terciptanya online tadi. Nah iya nanti Ya. mungkin itu nanti. Pak Andri sorry ya, Iya, ini lanjut lebih ya. menarik ini. Emang kayaknya saya di sini Pak ini Andri aja nanti gitu loh. season 2 aja. Nanti. Season 2 aja nih kayaknya nih. Karena saya unik ini ceritanya Pak RT ini. Saya juga penasaran sih Pak karena Penasaran. ceritanya banyak banget pengalamannya gitu ya kan Pak ya. Tadi tahu berapa di 2020. dunia pancing terakhir ya? 2012. Salah joran lah. Itu 1 tahun. Setelah itu, Yaitu pindah ke kabupaten, ikut, dia ngambil rumah ini udah nempatin rumah, ngikutin Pak Agus ini. Lama ikut Pak Agus. 2 tahun. 2 tahun. Jadi barang Bapak ngambil barang ke dia, Bapak ngampasin ke toko-toko Iya, sendiri itu. sendiri. Maksudnya iya ke toko-toko di kampung-kampung gitu nawarin. Tapi prospek juga begitu sebenarnya. Sebenarnya prospek, cuman kadang-kadang kita ribetnya kalau ngawas begitu. Cuaca. Apa ya? Itu apa? Satu, cuaca. Kedua, kalau ibu-ibu milih nih, Oh. acak-acakan semua. Oh, gitu. benar semua barangnya. Ya emang ibu Iya. semua rata-rata itu begitu. Acak-acak semua harus ngerapiin lagi. Nah itu kayaknya juga marginnya juga kayaknya udah tipis banget kan. Tipis. Karena ke tangan kedua lah jatuhnya kan. Tipis banget. Terus itu juga benar-benar set di retail itu mas. Saya Ya karena pasti kalau masuk ke toko gede harga Nggak juga nggak masuk, masuk ya. Logikanya ya emang itu sih apa ritmenya dagang ya begitu. 2 tahun terus pindah ke ngampas minuman. Ngampas minuman. Pindah jadi nggak ngambil Dan lagi ikut, ke iya. Pak Agus ini. Iya. Ngampas minuman di Minuman lokal atau apa nih? Hah? Nggak apa-apa sebutin. Minuman ini. Ya kayak air mineral ya gitu. Oke. Yang rasa-rasa begitu. Oke. Pakai VR itu. Iya, pakai itu. Ya dulu kan belum banyak pemain kan. Iya. Ibaratnya masih enak lah. Tapi tetap ngambilnya ke agen, bukan ke distributor. Bukan, Bukan ke agen. Ya, karena nggak punya modal kan. Orang piara aja di ini nama istri. Apalagi buat modal. Tapi tetap selama Bapak berjuang begini, istri tetap masih kerja kan di Masih, pabrik itu kan ya. masih. Oke. Ada maksudnya Ada ada tambal sulam. tambal sulam, ada masukan dan alhamdulillahnya istrinya support. Ya. Harusnya kalau istri yang gaji, kamu kuliah kok Ya. kamu nyari kayak jadi apa gitu kan, mungkin begitu ya. Ya mungkin karena dia istri tahu jiwa saya bukan jiwa Seperti itu. Nah, itu memahami berarti. bukan jiwa Iya disuruh. sih, nggak bisa dipaksain juga sih kalau udah jiwanya. Terus gimana nih kelanjutannya? Kurang lebih satu tahun setengah lah, setahun setengah. 1 tahun setengah di reline air. Iya. Nah, Sampai rusak Terus? itu. Hah? VR kalau buat bawa air tiap hari. iya. Lumayan berat juga kan air kan? Iya.
Udah lagi terus. Nah setelah muter-muter kenalah orang-orang Garuda. Orang Dari waktu itu Garuda. kan satu pilihan air sembari pilihan makanan, snack-snack. snack-snack. Oh, sampingan lagi. Kenal sales, terus ngobrol-ngobrol dari ketemulah ketemu Garuda. Waktu ketemu doang, belum ini. Ketemulah teman di Dua Kelinci, salah satunya Dua Kelinci Kacang kita. Ya, beda. Jakin. Iya, temen lah Garuda sama Dua Kelinci lah ya. Iya, sama-sama gitu. Kacang. Atau udah masuk aja ke Dua Kelinci, masuk. Oh. Itu paling lama itu. Di Saya situ, masuk Bapak. dulu. Sales. Di sana dulu kunci. Motoris TK paling ya, lama, TK ya. paling lama. 1 minggu. Itu mah gak usah masuk sekalian aja, Pak. Kok bisa? Iya. Kenapa nggak betah? Gajinya Bukan kecil. betah. Jadi motoris udah pakai motoris lagi di situ juga. Oh, Dari bawah. awal lagi ya. Iya. Motoris aja udah. Minggu ternyata dari teman yang di Garuda di sini ada info, itulah jadi makanya seminggu doang. Oh, ada. karena ditawarin Nah, yang belum. Garuda. Karena dia kan udah pernah pengalaman di Garuda Iya. Tegal ya dulu. Setelah di sini di Garuda nyampe berapa tahun? Ya kalau perjalanan 3 tahunan lebih lah. 3 tahun di Garuda sebagai terakhir Ya, masih sales. sales TO. Iya. Order ya, Area kabupaten. kabupaten. Berarti tahu semua ya toko-toko gede-gedenya. Tahu. Langsung. Mainnya kabupaten, Pak. Iya ya. 3 tahun di Garuda. Tapi kan ada histori di Tegal nggak masalah itu. Nggak masalah kan karena nggak punya masalah ini. Oh ya, intinya nggak berpeluangnya Iya. baik-baik lah ya. Peluangnya baik-baik. Peluangnya baik-baik, bukan masalah lain-lain. Masuklah di sini. Kantornya yang di area Santika, Bukan di Cibadak, Ya, Cibadak. yang di Dahlia ya. Situ. Oh, yang gabung sama OT dong ya, satu kawasan ya. Kawasan. Garuda 3 tahun di sini. Setelah itu, Hah? habis Ya. Garuda. Tadi dibilang jadi owner, belajar jadi owner. Nah ini Menarik. menarik Cikal ini. bakal awalnya itu, Pak. Waduh. Ini sesuai konsep tim kreatif kami tadi harus menanyakan itu nih apa itu? Saya sebutin lagi nih apa yang harus diubah dari mindsetnya dan gimana cara ngumpulin modalnya. Nah, Karena kata kreatif akhirnya lumayan besar, pelanggannya banyak, berarti kan modalnya cukup besar juga ya. Apa jangan-jangan dari istri juga nih modalnya? Bisa jadi juga sih. Perjalanan habis keluar dari Garuda itu nganggur tuh berapa minggu, ditawarin lah sama trader satu lagi. Trader? Yang di Balaraja. Ditawarin kerja sama atau ikut kerja? Suruh ngejualin barang lagi, Oh, dia snack juga. snack juga di Balaraja. Suruh ngejualin, ya itu paling sekitar 2 tahun 3 tahunan 4 tahun nyampe sekarang juga masih berhubungan. Jatuhnya freelance lah ya. Freelance lagi. Freelance lagi. Setelah keluar dari itu freelance lagi. Iya, freelance lagi. Jajakin, ya itulah jadi sebenarnya kejujuran sebenarnya modal. Kita jadi sales jujur ke toko-toko, kalau kita toko respect sama kita kan, si A kita enak orangnya kan. Jadi di situ perjalanan untuk punya toko sendiri ya itulah. Jadi paling nggak dari toko-toko deket sama owner, ngobrol, pasti Iya. dari obrolan itu kan pasti ada ilmunya. Betul, berkembang hubungan ya. baik. Salah satu juga saya buka toko juga. Pertama kali buka agen tahun berapa? Ya baru 3 tahun ini lah. 3 tahun ini 2022 dong. 3 tahun. 2022. Iya sekitar kan itu. Tapi istri support, Support. pengen buka tak lah istri tetap kerja tapi Tadinya mah justru toko itu buat aktivitas istri. Saya bilang istri kan suruh keluar dari itu. Atau juga kalau namanya istri kan kalau nggak mau nganggur kali. ya tadinya buat aktivitas toko buat aktivitas istri, saya tetap trader kan. Tetap Saya pilih. nafas, trading.
ternyata malah justru Yang ketarik. lari. Tetap aja di belakangnya bininya Pak emang ya. Support bini. Support bininya emang Support benar-benar. bini luar biasa nih. Nih apa namanya perhatian buat bini-bini selalu support suami. Jangan malah apa-apa nggak boleh. Saya terakhir juga belajar dari toko-toko kunjungan dulu. Salah satunya dulu waktu di Cicerre juga pernah si Engkong atau si toko asal kita tahu kali Ah ini. iya iya Asal. iya. Yang curug. Itu juga kalau saya ngobrol dia selalu motivasi itu. Iya dia pemain lama dia. Motivasi. Udahlah, kalau kamu pengen jangan jadi sales terus. Jangan jadi sales terus. Ngapain juga sales? Disuruh-suruh. Betul. Lah kayaknya kan si asal kan gitu. Kalau ngomong tahu sendiri kan? Iya. Ya walaupun sekeras-kerasnya dia kan saya ngambil omongannya aja saya. Iya, Kalau mau itu yang baik bermanfaat. lah, jadi motivasi. Maju semangat. Udah, paling enak kalau pengen keluar dari sales nih. Udah dagang sika aja. Nah, di Resikonya nggak besar. Ah, Ayo, risiko apa? Asal jangan rokok ya. iya. 99% dijamin sama perusahaan semua barang. Iya sih. Kita nyaman, aman. Toko mau ditinggal, Akan mahal barang. nah, Iya. jadi ya itu. Jadi dengan omongan dia begitu, ya udah saya bilang ya kemungkinan ya itulah. Jadi kalau dekat-dekat sama toko-toko, dekat-dekat dia maksudnya kan sebenarnya di ilmunya banyak. Cuman kalau sales sekarang kan kadang-kadang cuma nagih sama Iya. Yang penting dapat gaji kalau nagih sekarang. sama omset doang, nyari omset udah. Padahal pengalaman di toko itu banyak ya. Banyak sebenarnya kalau di toko mah justru kalau orang pabrikan kalau udah terjun ke sales nggak bakalan ke pabrik lagi, nggak bakalan itu. Betul. Karena kan terikat ya Pak di pabrik. Iya, kita juga kriteria toko-toko masing-masing kan, ada yang baik, ada Iya. yang tegas, kalau galak mah nggak ada sebenarnya sih, tegas sebenarnya kalau toko. Jadi 2022 mulai bangun bisnis sendiri ceritanya. Nah, kecil-kecilan. Kecil-kecilan di rumah atau toko? Ya tadinya makan di rumah tadinya. Tadinya di Di rumah. rumah disuplai sama Teman-teman yang tadi itu. trader yang di Ah. Balaraja, Ah. Ojit lah, Ya. suplai ya itulah. Jika bakal saya punya modal dari itu, dari kejujuran tuh. Terus terang aja, kalau buka usaha harus sekian juta nilainya ya, bagi saya nggak ada. Ya karena saya nggak punya modal buat usaha seperti Iya. itu. Jadi Tapi sambil Bapak punya kejujuran. Nah sambil itulah. jalan ada teman support ya kan, ya teman sama-sama lapangan kan. Itu. Bapaknya juga amanah. Jadi Iya, itu iya. doang. Jadi modalnya kalau dihitung, Pak, Teh, gua gini sebenarnya berapa sih modalnya? Bingung saya jawabnya. Iya. Iya. Kita sih nggak mau sedetail itu sih ya, Mak. Kalau ngomongin modal sih 200 juta cukup mungkin, tapi kan kita nggak punya kalau kayak gitu kadang-kadang. Makanya Yang kadang sekaligus Jadi ada. Jadi Bapak ini berjalan. Iya. Jadi enggak harus segini gitu, enggak berjalan. ya bertahap lah jadi kayak gitu. Jadi kita modalnya jadi modal kepercayaan, kita juga gunakan kepercayaan itu semaksimal mungkin. Jangan nyampe mengecewakan. Ya, jadi dia ngasih barang 5 juta, seminggu dijual jadi 6 juta, 1 juta itu Nah, Bapak punya gitu, dikumpulin. Mungkin gitulah Jadi konsepnya. tapi pembelinya dengan model dagangan, Putar lagi. barang kan beliin barang. lagi, Iya. beliin lagi gitu. Makanya bisa berkembang Ya. sampai Poinnya sih orang yang minjemin itu kenapa mau? Berarti dia percaya sama sampean itu ya, loh. mungkin bapaknya juga amanah. Ya itu. Di situ saling menguntungkan. Nah, ya win-win solution. Solution. Itu yang paling susah dicari. Kadang-kadang orang cuma butuh barangnya doang, bayarnya gak mau. Ayo mentari jaya dia. Aman. Ini mau ngopi dulu kesakin ada ini. Nah, Enggak. ngomong-ngomong, Bapak kenal sama Om Andri. Nah, sekarang kebalikannya justru. Dulu saya merasakan nagih dan nyari omset, minta omset, sekarang justru dipintain omset. Iya, karena sekarang kan udah punya toko. Sorry, ini nggak apa-apa kita ngobrolin lebih dalam lagi. 2022, sekarang 2025. Sekarang anak gua ada. Ya alhamdulillah. Alah, maksudnya yang bantuin di toko gitu. Karena Ada. toko sebesar itu kalau sendiri kayaknya Gak mungkin Nggak ya. Uber. nggak Uber ya.
banyak banget produknya juga kan Pak. ya kan? Ada 3. Ada 3. Pertama-tama mah 2002 bangun itu sama istri doang itu. Iya, berdua. Oh, semakin kesini ada prospek, rame udah pusing pasti. Iya. Oh. Oke. Dulu bawa katalog, jualan muter-muter, sekarang sales yang datang nawarin. Nah, itu rasanya gimana Pak? Saya sebenarnya ada rasa dendam nggak Bapak sebagai owner toko nih, Pak RT nih? Dulu saya pernah nih, Diginiin. saya ke toko, suruh ngecek, suruh ngurusin BS nih, gantian saya gitu nggak Pak? Enggak sih, sebenarnya cuma prihatin doang sebenarnya. Prihatin. Jadi perjalanan sales dulu sama sekarang tempatnya beda. Oh iya. Ya kalau sekarang kan hanya sekedar tadi saya bilang kan sekedar nagih, sekedar omset, dari omset, tapi nggak mempedulikan apa yang dia dijual kan begitu. Iya, Yang iya. dijual apa? Nggak ada perhatian sama sekali. Iya. Apa ada sekarang sales manjang? Barang saya yang saya jual ada Oh, miring. nah, dan ini. sebagainya. Trik. Ini berarti lebih ke open produk sendiri gitu ya Pak ya? yang Enggak, dijualkan jadi gitu. bukan produk sendiri juga sih, itu sama aja kita membina hubungan baik dengan toko ya dengan cari perhatian. Kita di toko sebelum ngantri mungkin majang-majangin dulu gitu loh. Jadi kalau udah deket sama toko kan ilmunya bisa diserap. Ya mungkin kayak Kok Aso itu kan. Kok Aso terkenal mungkin di semua sales takut kalau ke hadapan sama dia, buktinya sama dia malah ngasih ilmu gitu loh. Nah, bedanya di situ. Itu malah dikasih motivasi, kasih wejangan, oh kamu jangan jadi sales, ayo buka toko itu Jadi positif. bedanya gitu, jadi tempatnya gitu. Kadang-kadang kita apa yang kita jual justru kita abaikan. Nah itu tadi kurang open dengan produk Iya. salesnya tersebut gitu. Yang penting udah dapet omset. Jadi selama saya sekarang buka toko belum ada yang sales Nata seperti barangnya itu. sendiri gitu ya Pak ya. Andri, Belum ada. besok ya. Andri, emang Andri ngapar juga? Alhamdulillah saya juga kabar juga dari dia. Cuman katanya dia supportnya pakai SPG yang manjang. Oh gitu. Gaya dia. Oke. Jadi benar ini kita datangkan ya owner dan salesnya. Itu Pak sebenarnya suara hati Pak RT. Kayaknya pengen ngomong juga ke saya gitu, kayaknya dah. Kayaknya ada dendam rasa pribadi juga ini kayaknya nih. Yang enggak maksud saya kan kalau seketika nantinya mau buka apapun usaha, kalau kita sekecil itu bisa memperdulikan apa yang kita mau jual kan, nanti kalau kita punya barang sendiri Akan open ya Pak ya. open, Iya. Akan perhatian. perhatian. Jadi kayak gitu. Betul, betul. Bukannya punya orang, punya orang inilah. Sepakat. Saya mah hanya kulit. Nah, itu. Padahal kita dapat gaji dari produk Iya. tersebut. Mantap ya. Mana ada kalau ibaratnya sekarang saya semua ngecekin expired sama sekali nggak ada. Ya, Nah, itu loh. Iyalah justru itu. Karena malas sudah. Apalagi udah dibayar, kabur dia. Sebelum dibayar sales ini lagi nagih, ngobrolin apa sih, Robert udah dibayar, kabur. Udah kemana sales kan? Jadi kan palingnya kan dari pihak toko kan pasti tahu, oh sales ini rajin. Iya. Jadi attitude-nya juga kan ketahuan nantinya. Ya. Tapi sekarang suplai produk rata-rata prinsipal distributor. Iya. Rata-rata ya. Yang nyari sendiri nggak ada. Ya udah 10%. 10% ya. Ya cuman sekarang juga masih jadi sales. Masih bukan sales, nyuplai gitu namanya. Nyuplai ke Nyuplai ke warung-warung. langganan dia. Yang dianya belanja ke situ udah nggak muat, motornya dianterin mungkin gitu ya. Salah satunya konsepnya. gitu. Cuman tetap aja kan saya masih keluar Masih keluar. nyari orderan. Nyari orderan juga. Iya. Nyari barang-barang ya. Bukan nyari orderan. Dari omset juga mungkin ya Kayak Pak. sales Emang ngirim juga? ngirim. Oh, ya kan udah ada WA tinggal telepon. Beda maksudnya kan tadi bilang kalau orderan lewat WA kan hanya sepintas, hanya yang dia ingat, pihak toko ingat. Tapi kalau kita datang kan kita bisa menawarkan semua produk. Oh iya bener ya. Saya produknya punya ini semua ini saya tawarkan. Lebih meyakinkan. Iya. Biasanya cuma 10 Ilmu. item, jadi Berapa? Jadi banyak 20 ya, Pak? item kalau datangnya sendiri. Makanya walaupun kelebihannya sekarang banyak aplikasi, tetap aja, Baru saya mau ngomong. tetap Tidak. aja langsung sales. Tidak ini dengan di dunia digital. Lebih Iya, ke iya. saya aja. Iya. Beda, auranya juga beda. Kita omset ibaratnya minta 1 juta nih lewat WA doang kan 1 juta. Tapi kalau kita datengin, oh nih Ada
ada tambahan lagi nih. Om, ya. saya punya barang ini, otomatis ya udah coba aja. Jadi dulu bawa katalog nawarin ke toko tapi barang pabrik. Terus sekarang bawa katalog nawarin tapi barangnya sendiri. Iya. Luar biasa itu. Di toko, maksudnya dulu aja punya orang aja dia giat apalagi sendiri punya sendiri. Ini Iya. katalognya kan sekarang kan di sini semua. Om lihat katalognya. Luar biasa. betul betul. Toko tapi buka tiap hari. Dari jam berapa? Kita buka jam 8, tutup jam 8 sih. 8 ke 8. Iya, Setiap 12 hari jam. Pak. Hah? Setiap hari. Enggak, hari Minggu libur. Hari Minggu libur buat keluarga biasa. Buat keluarga. Harus. Tapi gantian tapi sama istri kali ya. Gantian. Gantian Jadi ya. Kalau siang biasanya istri ke toko, saya keluar tuh jadi sales. Oh, jadi nyari orderan siang. Nyari orderan. Nyari orderan selesai bapak ke toko, ibu pulang masak. Iya. Gitu. Pulang udah besoknya Oke. karyawan yang ngirim. Oke. Gitu. Mengenai tadi disebut dengan Pak RT. Nah. Bapak mantan RT. Nih. Iya. Itu perlu dipertanyakan, Bun. Soalnya tadi ada yang ngomong Pak RT, tadi ada siapa lagi Pak? Ada kan Saipul, panggilnya Nah. ada Pak Hijam. Nah. Ini ada RT lagi nih. Nah. Dari mana nih RT terbentuk ini? Apa karena Mantan panggilan RT atau mesra gimana nih, Pak? teman-teman? Ya itulah. Jadi asalnya saya dipanggil Pak RT emang mantan RT. Oh, di sininya. Dari sini juga, Di Pak. perumahan terakhir ini. Oh, pernah jabat RT lah gitu ya. Apa nyampe masih sekarang? Enggak, sekarang udah Udah RW. Kan naik ke RT ke RW, RW ke Lurah. Lagi lurah lagi bentar lagi nih. udah habis buat ini. Waktunya di usaha. Iya. Berarti benar bukan cuma julukan, emang pernah. Itu berapa produk, Pak? Pak RT di toko Sekitar ada 1.000 ada. 1.400. Infonya kan Bapak pakai database ya. Tipe yang pakai sistem itu kalau Iya. dimasukin sistem ada 1.000 1.400-an lebih 1.400-an produk. produk. Dulu kalau di Garuda kan paling jual berapa produk dong? 50 paling 50 macam. Sekarang 1.000. 1.000 produk, 1.000 lebih lah. 1.000 lebih. Ini buat motivasi nih Pak RT nih. Ya, saya sih mungkin masih sedikit ini, masih kecil-kecilan saya. Siapa tuh nanti bisa kayak Pak RT. Justru kita kalau usaha dari kecil jangan nyampe langsung besar. Kita kan Biar tahu ya Pak ya kendalanya apa soalnya gitu ya Pak iya, ya. soalnya kita kan pewaris konferensi. Iya, garis bawahi. Betul. Gitu tuh. Perintis bukan pewaris kali. Aduh, mungkin tim kreatif ada pertanyaan, nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol santai. Boleh. Jadi bisa disimpulkan Pak, kalau emang Pak RT ini memang basicnya dari dulu dia itu lebih ke dagang. Iya. Karena ini kan mindset semua orang, kebanyakan di orang-orang di kampung khususnya. Selesai kerja langsung kerja pabrik, selesai sekolah langsung kerja pabrik. Itu mindset di kampung. Saya pun masih ngalamin Pak. Ya. Tapi ternyata ada mindset yang kamu lulus sekolah, usahain dagang, jangan masuk pabrik. Dan memang di umuran segitu kalau disuruh dagang, kebiasaan mentalnya itu belum kuat Pak. Iya, Malu, itu ada malu. gitu. Tapi Mental. ini benar-benar jadi apa ya? Bisa dibilang jadi nasihat buat anak-anak muda yang Contoh, punya ya. mindset selesai sekolah mau kerja pabrik, jangan takut untuk dagang, karena di ilmu dagang itu nggak ada berhentinya. Mungkin itu Pak, dari tadi saya nangkepnya. Ya. Karena banget dari itu bener, memang bener, saya juga ngalamin mindset setelah sekolah harus kerja pabrik, nggak ada mindset lulus sekolah saya harus dagang, nggak ada Pak. Beneran. Cuman ini kan konteksnya beda Pak. RT ini bener-bener nyobain dari dasar, dari terjun ke pabrik ke perusahaan juga dia dari bawah. Jadi bener-bener ngerti. Tapi emang kalau udah Emang udah dari hati sih. iya. Dari hati karena ya itu tadi punya sarjana aja enggak dia pakai Iya, karena memang nyampe dia sekarang ya? bener gitu. Iya, nggak kepake kan? Bener-bener Nggak kepingin- kepake, iya bener. Kepingin Nggak kepake. lebih ke mendalami gitu ya Pak ya. Lebih Iya, dari iya. dari hati gitu, kerjanya bener-bener dari hati. Mungkin salesnya juga nggak tahu kalau Pak RT lulusan S1. Beneran nggak tahu.
bener kan? Nggak nyangka gitu. Ini beneran makan cerita gini saya tadi. Cuma numpang tidur doang. Apa sih? Emang tidur nunggu dibayar. Karena kan antri juga. Ini juga motivasi buat antri sih, yang bisa dibilang sekolah sambil kuliah. Siapa tahu di umur 40 udah bisa menikmati hasilnya, kan kita nggak tahu Pak RT ya. Iya. Ke Ini depan. oh ya Pak RT sekarang berarti umur 43-an ya. 45, 43 sekarang. Kalau saya bilang emang capek mungkin pekerjaan yang Pak RT punya sekarang agen karena mengelola segitu gede. Tapi enaknya yaitu punya sendiri. Sekecil-kecil kan usaha kita kan, Iya. kita jadi bos nih. Iya, makanya yaitu sales to owner, from owner nih apa itu? Sales to owner. Pakai bahasa Inggris itu soalnya yang kreatifnya nggak jelas ini. Tapi aduh luar biasa nih Pak Banyak RT. banget pengalaman yang bisa kita dapat dari Bapak ya, benar serius. Berarti sekarang yang lagi menjalankan profesi sales harus jualan atau harus kerja dengan hati. Di situ kalian akan terbentuk dengan Ya. sendirinya. Iya, di lapangannya di lapangan yang membentuk lah. Bener kan Pak? Jangan fokus ke target dan fokus ke Iya. apa tadi Pak? Ke omset, Omset gitu. udah Omset target ya kita ngikutin sih, ngikutin aja. Apalagi kalau dulu waktu saya masih sales, saya jadi sales di Kabupaten Tangerang, nyari toko baru selain coveran dari sales yang lama. Lebih pahit lagi kan? Iya, Pak, ya. Lebih pahit lagi. Iya, Obat alas. buka lahan lah. Obat alat. Iya. Jadi yang udah ada nggak perlu di cover yang belum gitu yang cover. Berarti semuanya setuju ya dengan statement saya dari pertama itu. Sales itu adalah sekolah bisnis terbaik. Ya. Karena udah digaji kita dapat pengalaman di situ. Selama tapi ada selamanya. Selama kita mau menggali pengalaman dari toko-toko yang kita datangin. Jangan cuma kita datang minta omset, ditagih, Kabur. kasih duit, pergi. Minimal pendekatan dengan toko, kamu dapat ilmunya, kamu diarahin. Kayak Pak RT, bukan diarahin lagi, dimodalin. Tuh, begitu dekatnya berarti. Tapi ya kedekatan itu pasti satu, ya kejujuran itu. Karena jujur makanya temennya dia yang udah toko gede berani ngasih. Ya Amanah. kan, ya ngasih, kamu buka nih barang gitu loh. Bagi yang mau belanja bisa datang ke Ayo Pak Saus nggak tahu gimana Bagi- ya. Apa namanya? Aduh. Bagi bagi penonton channel obrolan sales yang mau belanja makanan ringan, snack ya Di kan, daerah roti Kabupaten ya, Tangerang khususnya di Kabupaten Tangerang, Kecamatan Tiga Raksa, boleh di agen Mentari Jaya di Jalan Raya Arya Satika, dekat Polsek, dekat Depan pertigaan. MTS. Harganya udah pasti Oke. Cincai. ya, bisa. Promosi nih. Ya. Cincai. Barangnya lengkap ya, karena info kreatif ya, toko ini wah semua sales tuh betah kalau di situ. Berarti orangnya ramah loh. Nah, Karena orangnya ramah, Pak. Karena orangnya satu, ramah. iya benar. Ini buat toko-toko yang lain juga ya. Ini pengalaman pribadi semua salesman yang kita tanya-tanya di sini, narasumber yang pernah kita tanya. Setiap toko yang deket sama sales ya, itu rata-rata tokonya rame, ya rata-rata tokonya aktif ya. Tapi kalau yang cuek, coba Dri, dijawab Dri. Aduh, Kamu sebagai sales. gak berani saya kayak gini. Aduh. Saya mau tutup mulut aja deh ini. Bahaya ya. Bahaya saya. Bahaya kerjaan. Tidak ini. Jangan belok dikit lah Pak gitu. Apalagi Pak RT, ada pengalaman apa lagi? Apakah pas usaha lagi anak-anaknya tiba-tiba ada persaingan? Ya kalau persaingan ya pastinya adalah. Pasti ada. Nah, itu menyikapinya gimana? Contoh tiba-tiba Bapak udah rame-ramenya pelanggan sekarang sehari bisa 20, oh kok bisa tiba-tiba cuma 5, 10 kemana? Tahu-tahu di sana ada buka lagi, gimana itu solusinya? Ya solusinya pasti ya kita balik lagi sih sebenarnya pelayanan ya. Pelayanan. Pelayanan dan harga pastinya itu. Oh, bersaing ya. Bersaing.
yang penting mah kita ya itu aja, kita maksudnya kan salah satunya saya bikin sistem dengan pakai Print out. print out kan salah satu buat pengecekan ya kan, namanya kita lagi capek kan, lagi apa gitu kan, kalau langganan kan bisa ngecek Iya barang iya yang iya. nggak Iya. ada, Takutnya barang yang udah kurang, nyampe rumah ini jual berapa ya? saling percayaan. Jadi kalau Oh ya kadang karena emang ada yang beli cuman dihitung kalkulator, nih 2 juta ada gitu. Jadi kita nggak tahu harga. Oh ya benar sih, itu inovasi ya, salah satu inovasi. Jadi pakai print out, ada nama produknya, Ada harganya juga ada enak juga harganya kan. juga. Bisa Bisa komplain bisa kalau komplain. takutnya ditulisannya harga sedus, ternyata yang dibawa cuman 1 pak gitu ya. Oh ya bagus sih itu. salah satu juga promosi ibaratnya mah, kalau ibaratnya dari produk-produk lagi ada bonusan atau apa juga ya kita sampaikan ke langganan juga kan. Oh iya, karena Bapak kan pengalaman di sales jadi aktif juga ya. Contoh nih, ada produk 10 bonus 1 ya, sampaikan juga ya. Biar Penarikan juga sebutan Salah satu bisa bertahan di tengah-tengah. ya aktif dengan pelanggan ya. Tapi ada yang pelanggan tanda kutip suka nawar atau apa gitu. Ya wajar kali mah. Nawar. Cuman biasanya kalau ke di saya emang biasanya nawar jarang sih, soalnya kan kadang kan ya satu dari udah terkenal dari mentari gayanya kan, dari segi harga, terus udah tahu langganan-langganan dari yang punya mentari gaya juga bekas sales. Iya. Tapi retur-retur kalau ada pelanggan nih tiba-tiba barangnya rusak atau expired itu ditukar sama sampean. Iya, ya sampaikan aja yang nggak bisa produk ini, yang Oh nggak bisa. ada yang nggak bisa ada. Nggak bisa, yang bisa saya sampaikan aja udah. Nanti sampean dari pelanggan sampean bisa dibalikin ke distributor lah ya. Iya. Oh. Memang yang nggak bisa ya jangan kita terima. Iya. Karena perjanjian dari awal ya Pak. Ya karena itu kan duit, walaupun retur itu kan udah dibayar sama Walaupun nilainya nggak Pak bisa RT. seberapa. Iya. Anak gua sekarang 3, ya pemegang kendali, coba dulunya sales perabot ya. Serapot. Yang door to door lagi. Door to door. Door ya kayak ya aku lady namanya. Pakai sepeda. Pakai sepeda. Ini nyampe sekarang juga, ya itulah. Nyampe sekarang juga titel nggak berguna, cuman berguna di hidup saya. Iya. Betul. Untuk belajar. Harapan untuk jangka panjang apa nih Pak RT? Apa udah puas dengan pencapaian saat ini Pak RT? Belum sih sebenarnya. Kalau kita puas belum puas. Belum puas. Maksudnya mau buka cabang lagi atau apa gitu? Ya sebenarnya kita masih berperan utama sih sebagai karyawan utama. Oh, enggak, maksudnya ya tetap usaha yang saat ini 3 tahun Bapak udah berjuang ini intinya Ke depannya. masih oke lah ya. Cuman kan pengennya jadi seorang pembisnis. Pebisnis ini maksudnya Beda kalau kita kan langsung terjun berarti kan kita termasuk karyawan utama. iya. Tapi kalau kita bisnis kan kita hanya mengendalikan. Mengendalikan. Distributor mengontrol. itu namanya nanti. Ya walaupun berbentuk toko tapi Trader. enggak, walaupun berbentuk toko tapi kita cuman mengontrol, mengendalikan, tapi sistem yang jalan. Oh. Online nanti. Ya pokoknya begitu, jadi kita tersistem, maksudnya kan biar terarah, biar terarah kan. Oh itu untuk jangka panjangnya tapi tetap di dunia ini ya. Tetap dunia makanan, soalnya kalau dunia makanan kita untung sedikit tapi kan habis pakai. Gitu. Lebihannya di situ. Jadi belum ada wacana buat usaha yang lain, belum ada wacana. Belum ada. Mengembangkan doang ya Pak ya. Jadi mengembangkan usaha yang sekarang ibaratnya pepercikian tapi dengan cara sistem. Jadi kita Dengan lebih hanya ke modern masalah. Sekarang kan bapaknya masih door to door. Iya. Menawarkan produk dan nanti ke depannya akan. Ya karena itu ya salah satu persaingan dagang juga begitu. yang ngikutin inilah Iya. perkembangan. Kalau kita Iya, ngikutin perkembangan perkembangan, zamannya, Pak, ya. iya. Berarti kan basicnya memang benar-benar di dagang marketing Pak. Jadi perkembangan pasar kayak apa kan pasti Bapak juga tahu. Pasti banyak toko yang berinovasi, yang tadinya jualan seperti ini pengen ada inovasi lebih. Kemungkinan Bapak pun pasti
masih belajar lah, masih belajar sampai kapanpun tetap belajar, ngikutin pasar. Iya masih belajar, tetap aja belajar. Iya, tetap belajar. Jadi enggak, tapi buat saya sendiri pencapaian Bapak sampai saat ini pun bisa dibilang saya acungin jempol 5, Pak. Beneran. Udah hebat banget Jempol lah. juga 4. Maksudnya dari kita dagang cuman freelance, pagi gerobak, pakai sepeda, sekarang sudah punya toko sendiri walaupun masih Bapak yang lola sendiri ya. Kan pengen Bapak mungkin besoknya ya udah biar anak buah saya yang kerja gitu. Mungkin seperti itu, cuman pencapaian Bapak sampai detik ini, sampai saat ini pun udah bisa jadi contoh buat yang lain, Pak. Buat mungkin anak-anak muda yang sekarang masih merintis jalannya, yang belum ketemu jalannya, itu bisa jadi motivasi benar-benar, Pak. Ke depan, benar-benar. Orang tua tapi masih ada Pak RT. Alhamdulillah. Yang di Tegal. Satu Satu bapak ibu masih. masih. Tapi pernah ke sini lihat usaha bapak. Pernah? Pernah. Bangga pasti ya. Ya Orang tua ya. karena dari awal dia merantau nggak boleh ke pabrik, dagang itu tadi doa orang tua itu tadi. Ya kan ya Pak ya? Iya. Jadi dulu juga kalau di kampung kan biasanya kan doktrinnya kan kalau udah sekolah SMP SMA udah ya. Jadi nggak mau ada pemikiran ke kuliah. Iya iya. Justru dulu waktu itu saya menggebrak satu kampung itu belum ada yang Kuliah. yang kuliah. Saya pengen merubah mindset dari orang kampung. Kita belajar yang lebih tinggi tapi bukan sekedar untuk mencari pekerjaan. Iya iya. Untuk diri kita sendiri. Cikal bakal pakai itu, jadi dari saya pas kuliah Ipul tuh dagang aja bisa nyampe kuliah, Memotivasi. jadi buat memotivasi orang tua Di kampung Di ya. kampung itu. Buka pola pikir memperkepal orang. pikiran. Makanya waktu itu ya cikal bakalnya dia waktu di kampung mulai ada anak-anak yang mau berkuliah. Pertama kali di situ. Berarti penggebrak utamanya Pak. Penggebrak utamanya dulu Hebat, nggak ada. luar biasa. Makanya ya itulah, jadi bukan sekedar hanya ijazah tapi kita benar-benar mencari ilmu tapi buat satu diri sendiri, keluarga dan lingkungan. Makanya salah satu jadi RT kan ikut saya. Walaupun jabatannya RT tapi RT kan paling dibutuhkan. Tapi hebat Paling loh Pak, dibutuhkan. Bapak walaupun punya titel tapi Bapak nggak ada sedikit pun rasa pingin nih saya sarjana itu. Dari tadi saya ngobrol, Bapak nggak ada cerita. Iya Itu iya. yang nggak semua orang bisa Pak. Nih Indri, Hebat. buat pengalaman kamu Indri, jangan mentang-mentang nanti kamu S1 loh. Enggak, soalnya ya gitu, kalau kita punya titel kan kadang-kadang kita sombongnya Sombong. muncul. Iya. Banyak banget. Makanya dari Iya, tadi, banyak banget, iya. obrolan dari tadi kan nggak Nggak ada dia ada. menonjolkan diri sendiri kita S1 gitu, Betul. nggak ada kan? Dan menurut saya Bapak sekolah itu untuk diri sendiri, untuk ya kayak tadi kan Bapak usaha dan kelanjutannya pingin ya dunia digital tadi mungkin ya Pak ya. Di situ peran ijazah Bapak berfungsinya di situ. Dari meraih ijazah juga maksudnya kan bukan dorongan dari, maksudnya kan dari biaya dari orang tua bukan. Sendiri Jadi ya, kan Pak, ya? enggak terlalu harus orang tua harus begini enggak. Karena meraih diri sendiri ya udah. Itulah perjalanan. Oke, Pak RT nih udah durasinya udah 1 jam lebih ternyata. Kerasa ya, Pak, Nggak begini nggak doang ya, Pak, kerasa. ya? Ngobrol ini doang udah panjang. Mungkin Andri untuk nanti next time. ya, Karena untuk ini rasanya pengalamannya banyak banget Iya, ya Pak ya. spesial nih. Kayaknya nih kalau diulik juga kayaknya belum beres juga ya, ya kan? Apa nanti masuk ke sesi berikutnya nggak apa-apa, kita panggil lagi. Siapa tahu nanti episode berikutnya kita panggil udah 3 tokonya. Buset, amin. Itu harapan kita. Oke, mungkin untuk closing statement dari obrolan malam ini ya yang saya rangkum dari pembicaraan saya dengan Pak RT yaitu Pak Saiful Hijam dengan Mas Andri, ya ilmu yang kita dapat hubungan baik dengan toko itu sangat membantu masa depan kita. Ya, kita punya teman baik, apalagi teman kita udah sukses, kalau kita baik dia percaya kita akan ikut sukses. Jadi intinya carilah teman yang dia udah sukses. Aduh. enggak tapi enggak. Maksud bukan. Itu
plesetan aja. Tapi Ngeles. walaupun kita punya teman yang nggak sukses, tapi kita mau sukses bareng-bareng, kita akan sukses. Ya, itu aja. Terima kasih, Pak. Luar Makasih biasa banyak, nih, Pak. Ilmunya. Pak Isam ilmunya nih.